Kenapa? Ayo sini nonton. Sini Ji, nonton. Boleh. Nonton apa? Belum tahu sih. Ada ide nggak mau nonton apa? Ini nonton Madam The Monster of Wall Street aja. Itu apa? Itulah yang kasus skema ponzi yang terbesar itu. Oh, coba kita cari ya. Coba. Yang ini bukan? Nah iya ini betul. Emang itu ceritanya tentang apa? Ini loh yang ada kasus di Wall Street, skema ponzi tentang ini saham-saham itu investasi palsu. Oh, boleh lah. Boleh ya. Kelihatan semua nggak? Kelihatan. Emang alurnya tentang apa sih? Nonton aja dulu. Ini kan seru. Wall Street veteran Bernie Madoff has been arrested. Bernie Madoff, who organized the largest fraud in Wall Street history. As much as $50 billion is gone. The FBI arrested him this morning after he told senior employees yesterday that his business was a giant Ponzi scheme. They listen to me. I know the biggest lawyers on Wall Street. I told them about this and they say it's okay. What happened with him? Madoff Securities, The Monster of Wall Street. Pertama, gambaran umum kasus. Kasus ini mengangkat skandal penipuan keuangan oleh Bernard L. Madoff, yaitu seorang tokoh ternama di industri pasar modal Amerika Serikat. Selama hampir 2 dekade, Madoff menjalankan skema Ponzi melalui perusahaannya, yaitu Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, yang akhirnya terbongkar pada Desember 2008 dan mengguncang dunia keuangan global. Bernard Madoff dikenal sebagai pelopor dalam perdagangan saham elektronik dan bahkan pernah menjabat sebagai ketua Nasdaq selama 3 periode. Dengan citra profesional yang bersih, kepribadian tenang, dan jaringan koneksi yang luas, Madoff berhasil membangun kepercayaan banyak investor, termasuk individu kaya, selebriti, lembaga keuangan, universitas, yayasan amal, hingga bank internasional. Tahun 1960, dengan modal pribadi hasil kerja musim panas, Madoff Securities awalnya merupakan broker kecil. Namun, perusahaan ini berkembang pesat dengan mengandalkan inovasi teknologi dan menjadi salah satu market maker terbesar di Nasdaq dan di NYSE. Reputasi perusahaan semakin diperkuat karena mengklaim mampu memberikan return investasi stabil 10-15% per tahun, bahkan ketika pasar sedang turun tajam. Meski return konsisten tampak mengesankan, banyak pihak mulai mencurigai strategi investasi yang digunakan oleh Madoff. Ia menyebut strategi tersebut sebagai split strike compression, tetapi tidak pernah menjelaskannya secara rinci. Seorang analis keuangan independen, Harry Markopolos, sejak tahun 1999 telah melaporkan kepada SEC bahwa strategi Madoff tidak masuk akal secara matematis dan menyebutnya sebagai skema ponzi terbesar dalam sejarah. Namun, laporan-laporannya diabaikan selama hampir 1 dekade. Hingga pada 10 Desember 2008, Madoff mengaku kepada kedua putranya bahwa ia telah menjalankan skema ponzi selama puluhan tahun. Keesokan harinya, ia ditangkap oleh FBI dan kemudian dijatuhi hukuman 150 tahun penjara. Penyidikan ini menunjukkan bahwa Madoff tidak benar-benar menginvestasikan dana nasabah, ia hanya menggunakan dana investor baru untuk membayar investor lama. Berikutnya adalah rumusan masalah yang akan kita bahas pada kasus ini. Yang pertama, bagaimana Bernard Madoff menjalankan skema Ponzi tanpa terdeteksi. 2. Apa peran dan tanggung jawab auditor Prihling dan Horowitz. Ketiga, mengapa sistem pengawasan dan regulasi gagal mendeteksi dan menindaklanjuti refleks yang muncul sejak dini. Lalu yang terakhir adalah bagaimana skema Ponzi ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi audit dan sistem keuangan. Analisis akar masalah. Berikut adalah beberapa analisis akar masalah dari kasus Madoff Securities. 1. Kegagalan pengawasan oleh regulator SEC.
terdiri dari kurangnya investigasi yang memadai. SEC menerima banyak laporan dari Harry Markopolos sejak tahun 1999 yang menunjukkan bahwa strategi Madoff tidak mungkin sah secara matematis. Namun, laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius. Kemudian, keterbatasan pemahaman teknis. Markopolos menyatakan bahwa petugas SEC tidak memahami kompleksitas strategi derivatif yang diklaim digunakan oleh Madoff, yaitu split streak compression. Nah, ketidaksiapan sumber daya manusia di SEC menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Madoff. Kemudian, overconfidence terhadap reputasi Madoff. Karena Madoff adalah mantan ketua Nasdaq dan figur berpengaruh di industri, regulator cenderung mempercayainya tanpa prediksi kritis. Kedua, ketidakpatuhan auditor terhadap standar profesional yang terdiri dari audit tidak independen dan tidak objektif. Auditor David Freeling dan Freeling Horowitz memiliki investasi pribadi yang signifikan dalam Madoff Securities. Hal ini melanggar prinsip independensi auditor. Kemudian, stem audit atau audit palsu. Freeling menandatangani laporan keuangan tanpa melakukan audit yang sesungguhnya. Kapasitas firma yang hanya terdiri dari satu akuntan dan satu orang sekretaris secara logis tidak memungkinkan untuk mengaudit perusahaan sebesar Madoff Securities. Kemudian, tidak mengikuti peer review. Freeling melaporkan AICVA bahwa perusahaannya tidak melakukan audit, sehingga terbebas dari program peer review. Ini adalah bentuk penyalahgunaan sistem dan menghindari pengawasan profesional. 3. Manipulasi citra dan kredibilitas oleh Madoff. Pertama, reputasi besar sebagai pelopor Nasdaq. Madoff menggunakan citra profesional dan prestasi masa lalunya untuk membangun kepercayaan termasuk dari bank besar, hedge fund, dan individu terkenal. Kemudian, pendekatan eksklusif terhadap investor. Madoff membatasi akses investor ke dalam program investasinya, menciptakan kesan eksklusivitas dan prestis. Hal ini memicu ketertarikan investor yang merasa beruntung bisa berinvestasi. Kemudian, menolak transparansi. Madoff menolak memberikan akses daring ke akun nasabah dan hanya menyediakan laporan manual. Ini bertentangan dengan praktik industri terbaik yang semakin mengarah pada transparansi digital. Kemudian keempat, kegagalan skeptisme profesional oleh pihak ketiga. Pertama, feeder fund tidak melakukan uji tuntas. Banyak hedge fund dan lembaga keuangan besar menyalurkan dana investor ke Madoff tanpa melakukan due diligence atas operasi dan audit internal Madoff Securities. Kemudian, auditor pihak ketiga lalai. Auditor dari feeder firm tidak memverifikasi keabsahan auditor Madoff maupun metodologi investasinya. Padahal, mereka seharusnya memeriksa risiko signifikan terhadap dana yang dikelola oleh pihak ketiga. Lalu, return investasi terlalu konsisten. Nah, hasil investasi Madoff hampir tidak pernah mengalami kerugian selama bertahun-tahun, bahkan saat pasar mengalami krisis. Kinerja ini secara statistik sangat mencurigakan, tetapi tetap saja diabaikan oleh banyak pihak. Terakhir, kelemahan sistemik dalam regulasi dan akuntabilitas. Tidak adanya audit silang, tidak ada keharusan audit lintas lembaga untuk kasus seperti Madoff yang menangani dana dari berbagai entitas secara luas. Kemudian, ketiadaan pemisahan fungsi dengan jelas dalam perusahaan. Aktivitas investasi dan pencatatan keuangan dikendalikan langsung oleh Madoff tanpa pengawasan internal yang independen. Terakhir, pengecualian hukum yang dimanfaatkan. Pada masa itu, New York tidak mewajibkan peer review untuk firma akuntansi kecil, yaitu kurang dari 3 profesional. Memungkinkan firma seperti Freeling dan Horowitz beroperasi tanpa pengawasan profesional berkala. Lalu, apa dampak dari adanya skandal penipuan investasi yang dilakukan oleh Madoff? Jadi, skandal penipuan investasi yang dilakukan oleh Bernard L. Madoff ini tidak hanya meruntuhkan kepercayaan publik, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar dan menghancurkan terhadap struktur organisasi Madoff Securities LLC secara keseluruhan. Setelah terbukti menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah, seluruh sistem organisasi perusahaan dinyatakan tidak sah dan aktivitas bisnisnya dihentikan secara permanen. Perusahaan kehilangan legitimasi hukum begitu penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas perdagangan real yang terjadi, dan seluruh laporan keuangan serta catatan investasi hanyalah hasil rekayasa. Hal ini menyebabkan aset perusahaan dibekukan oleh otoritas, dan seluruh operasi perusahaan diawasi serta dikendalikan oleh pengadilan untuk keperluan penyitaan dan restitusi kepada korban. Karyawan dan manajemen internal pun terkena dampaknya secara langsung. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan menghadapi proses hukum dan mengalami tekanan sosial karena dianggap sebagai bagian dari penipuan sistem tersebut. Meskipun beberapa dari mereka mengaku tidak mengetahui penipuan yang sedang berlangsung. Beberapa klien besar dan mitra bisnis yang telah menjalin kerjasama selama bertahun-tahun juga menarik diri dan melakukan gugatan hukum terhadap perusahaan. Dampak jangka panjang terhadap organisasi ini juga mencakup rusaknya hubungan dengan regulator dan otoritas pengawas keuangan. Kepercayaan otoritas terhadap mekanisme pengendalian dan pelaporan perusahaan hilang sepenuhnya, yang berakibat pada pembekuan izin operasional dan pencabutan status hukum perusahaan sebagai entitas yang berwenang menjalankan bisnis investasi. Bahkan setelah organisasi tersebut dibubarkan, proses hukum dan tuntutan perdata masih berlangsung dalam upaya mengembalikan dana korban. Dengan kata lain, dampak terhadap organisasi dari skandal Madoff tidak hanya bersifat finansial, melainkan juga menyentuh akar moral, struktur, dan eksistensi dari lembaga itu sendiri. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia keuangan internasional bahwa integritas organisasi tidak ditentukan oleh nama besar dan portofolio klien, tetapi juga kekuatan pengawasan internal, transparansi operasional, dan sistem etika yang ditegakkan secara konsisten.
Selain berdampak pada organisasi, kasus penipuan yang dilakukan oleh Madop juga berdampak besar bagi para investor. Hal ini menimbulkan dampak yang luas dan merugikan para investor dari berbagai kalangan, mulai dari individu, pensiunan, keluarga kelas menengah, hingga institusi besar seperti lembaga keuangan, universitas, yayasan sosial, dan badan amal internasional. Kerugian ini berdampak langsung pada kondisi keuangan pribadi dan kelembagaan. Banyak individu kehilangan seluruh tabungan pensiun mereka dan tak memiliki dana cadangan untuk melanjutkan hidup. Beberapa organisasi sosial dan yayasan amal terpaksa menghentikan operasional karena dana mereka habis terseret penipuan. Bahkan, lembaga pendidikan ternama yang mengandalkan investasi ini mengalami krisis keuangan yang memengaruhi beasiswa, program akademik, hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Skala kerugian tersebut juga mengganggu distribusi dana amal di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Tak hanya dari sisi finansial, dampak psikologis terhadap korban juga sangat serius. Banyak dari mereka merasa tertipu dan dikhianati, sulit memahami bagaimana sebuah perusahaan yang tampak legal dan diawasi otoritas bisa melakukan penipuan selama puluhan tahun tanpa terdeteksi. Rasa tidak percaya terhadap sektor keuangan dan lembaga pengawas seperti SEC pun meningkat tajam. Beberapa korban mengalami depresi berat dan bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup karena kehilangan seluruh harta dan harapan. Kasus ini menjadi bukti bahwa penipuan investasi tidak hanya merusak finansial, tetapi juga menghancurkan martabat, kepercayaan, dan masa depan banyak orang yang selama ini berusaha membangun keamanan ekonomi melalui kerja keras. Lalu apa saja temuan audit dalam kasus Madop Securities? Ada beberapa temuan audit dalam kasus ini. Yang pertama, audit menemukan bahwa perusahaan Madop tidak menggunakan sistem pencatatan transaksi yang wajar dan sesuai standar. Banyak dokumen yang digunakan untuk mendukung kinerja investasi, seperti konfirmasi transaksi, laporan posisi portofolio, dan laporan laba rugi, dibuat secara internal tanpa sumber independen atau rekonsiliasi ke lembaga clearing dan kustodian resmi. Bahkan ditemukan bahwa sebagian besar dokumen dicetak secara manual dari komputer pribadi Madop dan tidak memiliki cap atau bukti autentikasi dari pihak ketiga. Hal ini sangat tidak lazim dalam praktik manajemen investasi berskala besar. Audit internal juga hampir tidak pernah dilakukan secara menyeluruh, dan bagian audit dalam struktur perusahaan hanya berfungsi secara simbolis tanpa prosedur yang terstandarisasi. Kedua, auditor eksternal perusahaan, Freeling dan Horowitz, sebuah firma audit kecil di luar New York, gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi laporan keuangan. Firma tersebut tidak memiliki kapasitas teknik, sumber daya manusia, maupun kredensial yang memadai untuk mengaudit entitas investasi sebesar Madop Securities. Bahkan diketahui bahwa satu-satunya akuntan yang menandatangani laporan keuangan perusahaan tidak terdaftar aktif di Asosiasi Akuntan Publik dan tidak pernah menjalankan audit sesuai prinsip GAAS. Hasil audit ini juga tidak pernah diajukan ke otoritas pengawasan seperti SEC dengan informasi yang lengkap, karena selama bertahun-tahun Madop memanfaatkan celah regulasi untuk menempatkan divisi manajemen investasinya sebagai entitas tidak terdaftar. Kemudian, regulator seperti Securities dan Exchange Commission atau SEC juga menjadi subjek kritik tajam dalam laporan audit. Meski menerima sejumlah pengaduan dan peringatan sejak awal tahun 2000-an dari hasil independensi seperti Harry Markopoulos, SEC gagal melakukan investigasi menyeluruh. Beberapa kali pemeriksaan terbatas dilakukan, namun Madop berhasil mengalihkan perhatian auditor dengan memberikan data palsu yang tidak di-cross-check ke pihak ketiga. Temuan audit akhirnya menyatakan bahwa ada kelalaian sistemik dalam prosedur inspeksi, serta lemahnya koordinasi antar divisi dalam SEC yang seharusnya mampu mengidentifikasi pola mencurigakan dari laporan keuangan Madop. Dengan demikian, temuan audit dalam kasus ini mengungkapkan bahwa keberhasilan Madop dalam menipu ribuan investor selama 2 dekade ini bukan hanya disebabkan oleh manipulasi internal, tetapi juga ada kegagalan struktur audit eksternal dan lemahnya pengawasan regulator. Kasus ini menjadi titik balik dalam reformasi sistem audit dan pengawasan lembaga keuangan, serta mengingatkan dunia keuangan bahwa good governance dan integritas sistem tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada implementasi dan komitmen pengawasan yang konsisten dan independen. Pembahasan berikutnya adalah mengenai solusi cepat versus solusi jangka panjang ketika kasus Madop ini terbongkar. Yang pertama adalah solusi cepat. Solusi cepat yang harus diambil pada saat kasus Madop terbongkar adalah tindakan hukum langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta perlindungan darurat bagi para korban. Setelah pengakuan Madop pada Desember 2008, langkah cepat yang dilakukan adalah penangkapan dan penahanan Madop oleh FBI. Diikuti dengan pengajuan tuntutan pidana berat atas berbagai kejahatan keuangan seperti penipuan sekuritas, pencucian uang, dan pernyataan palsu. Ini bertujuan untuk menghentikan segera skema Ponzi yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Selain itu, diperlukan pembukuan aset Madop dan aset terkait untuk mencegah pelarian dana dan memastikan ada dana cadangan untuk kompensasi korban. Upaya pemulihan dana secara agresif seperti terus di pengadilan seperti Irving Picard adalah langkah krusial. Langkah lainnya adalah penyelidikan cepat terhadap auditor palsu seperti David Freeling yang melakukan SEM audit, serta mengungkap jaringan feeder funds yang menyalurkan dana ke Madop. Dalam jangka pendek, SEC atau Securities and Exchange Commission juga harus mengakui kegagalannya dan segera mulai perombakan internal untuk memperbaiki reputasi dan efektivitas pengawasannya. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
Selanjutnya, solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kasus seperti Madop adalah pertama, regulator seperti SEC harus menerapkan sistem audit dan inspeksi yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan mendadak tahunan dan audit internal atas perusahaan-perusahaan yang mengelola dana nasabah. Solusi jangka panjang lainnya adalah membangun sistem whistleblower yang efektif. Kasus Harry Marco Polo menunjukkan bahwa peringatan dini bisa mengungkap skema penipuan besar, tetapi kegagalan SEC dalam menindaklanjuti menjadi pelajaran yang penting. Harus ada protokol yang jelas untuk menindaklanjuti laporan whistleblower secara serius dan transparan. Terakhir, literasi keuangan di masyarakat umum perlu ditingkatkan agar para investor baik individu maupun institusi lebih mampu mengenali tanda-tanda skema investasi palsu. Berikutnya ada rekomendasi dan tindak lanjut dari kasus Madop Securities. Yang pertama adalah penguatan regulasi dan pengawasan pasar modal. Kasus Madop menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pasar modal, bahkan setelah reformasi pasca Enron. Rekomendasi utama adalah memperkuat peran regulator seperti SEC melalui peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, terutama auditor dan spesialis derivatif. Tindak lanjut konkret adalah melakukan audit berkala, inspeksi mendadak terhadap perusahaan investasi, serta memperketat verifikasi independen atas laporan keuangan. Setiap perusahaan pengelolaan dana nasabah harus diwajibkan memiliki kontrol internal yang diuji secara periodik oleh auditor independen. Berikutnya adalah reformasi dalam profesi akuntan dan audit. Kegagalan audit filing yang memberikan opini audit tanpa prosedur yang memadai memperjelas perlunya reformasi di profesi akuntansi. Rekomendasinya adalah memperketat standar independensi auditor, memperluas kewajiban peer review nasional, dan memperlakukan hukuman berat bagi auditor yang melakukan pelanggaran. Tindak lanjutnya mencakup evaluasi tahunan atas semua firma audit oleh badan akreditasi profesional seperti AICPA dan inspeksi langsung oleh otoritas negara bagian. Ketiga, membangun sistem whistleblower yang efektif. Harry Marco Polo telah berulang kali memperingatkan SEC, namun tidak direspon secara serius. Untuk itu, perlu dibangun sistem pelaporan whistleblower yang cepat, rahasia, dan dilindungi secara hukum. Rekomendasinya adalah memperkuat unit whistleblower di SEC dengan jaminan perlindungan hukum serta imbalan finansial yang layak bagi pelapor yang kredibel. Tindak lanjutnya adalah memastikan semua laporan whistleblower diprioritaskan, ditinjau mendalam, dan diberikan transparansi proses penyidikannya. Keempat, ada edukasi dan literasi keuangan publik. Banyak investor menjadi korban karena tidak paham terhadap prinsip dasar investasi. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah meluncurkan program edukasi nasional mengenai risiko investasi, ciri-ciri skema Ponzi, dan pentingnya memahami profil risiko return investasi. Tindak lanjutnya berupa pengintegrasian materi literasi keuangan dalam kurikulum sekolah, pelatihan gratis bagi investor retail, dan kampanye ke publik melalui media massa dan media sosial. Kelima, penegakan hukum yang tegas dan transparan. Dalam kasus Madop, tindakan cepat terhadap pelaku utama memang sudah dilakukan. Namun, perlu tindak lanjut lebih luas untuk mengusut semua pihak yang lalai atau terlibat, termasuk auditor, bank, dan manajer investasi payer funds. Rekomendasinya adalah memperluas penyidikan dan memastikan semua pihak yang bertanggung jawab diajukan ke pengadilan. Tindak lanjutnya termasuk melakukan penyelidikan hukum tambahan, penyitaan aset tambahan untuk kompensasi korban, serta publikasi hasil-hasil investigasi untuk mencegah kasus serupa. Terakhir, perbaikan mekanisme kompensasi korban. Pemulihan dana korban merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak kerugian akibat penipuan. Rekomendasinya adalah mempercepat distribusi aset yang berhasil dipulihkan serta memastikan distribusi yang adil dan transparan. Tindak lanjutnya adalah membentuk mekanisme klaim yang lebih sederhana, mempercepat penyelesaian klaim korban kecil, dan memperkuat peran trustee seperti Irving Vickers dalam memperjuangkan hak-hak korban di pengadilan. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan dari kasus Bernard Madoff. Kasus Bernard Madoff merupakan skandal keuangan besar yang menyingkap kelemahan sistem pengawasan dan etika dalam dunia investasi. Kegagalan SEC dan otoritas keuangan lainnya dalam mengungkap skema ini sejak dini mencerminkan lemahnya sistem regulasi dan akuntabilitas. Kasus ini menekankan pentingnya transparansi, independensi audit, dan pengawasan yang ketat dalam sistem keuangan.